Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. In this video, actually, we're going to continue what we have been doing. Last week we talked about research design and also silent participants or population and sample if your research is using the quantitative approach. So why am I hesitating? I don't know. So anyway, what we are focusing on right now is actually we're going to analyze what is included in data collection. So if you actually received my feedback that I actually sent you today, you can see that some of you already accomplish what you are required to do, yaitu menulis research design and also participants or population and sample. Just some revisions on that. But I already give some guidelines into what you have to do. Jadi, so I think you just have to follow what I have written. But if you still have questions, you can actually contact me through the group chat or through by just like meeting me to the office. So anyway, today kita punya judul Assessing EFL Student Politeness Competence through Discourse Role Play Task. Actually, what you need to highlight here is student politeness competence. And also the next thing is there's an involvement of discourse role play task. It's actually they are fancy words, kata-kata yang fancy jarang kita dengar ya. So but I think you need to just focus on kemampuan menggunakan bahasa dalam konteksnya dan penilaian terhadap penggunaan bahasa dalam konteks yang tepat ini dinilainya menggunakan role play task. Dan we have two research questions. The first one we have, what is the degree of the student politeness competence pada saat dia melakukan request. And then also the second one is the student perceptions on the student's politeness. Jadi politeness di sini adalah kesopanan, tapi kesopanan khusus dalam konteks bahasa gitu, bahasa yang disesuaikan dengan konteksnya di mana. I believe I already talked about this title before, but then what we're going to focus now is actually the data collections. So on data collections, what you have to write first is actually mentioning data collection atau instrumen apa yang kawan-kawan gunakan. Of course, di sini kita menggunakan past tense because it's already happened, it's already done. Kalau kawan-kawan kan berupa proposal, so please make sure that the tenses that you use adalah simple present or future tense. Depends on the context. Nah, di sini kita langsung jelasin studi ini tuh menggunakan audio tape discourse role play task. Jadi secara simpelnya mah kayak si anak itu disuruh untuk role play. Nah, si role play ini tuh nanti direkam gitu. Kemudian instrumen yang kedua itu menggunakan interview. Again, they are just like fancy words, tapi in essence data collection-nya itu pakai role play dan juga interview gitulah simpelnya. Ini yang kita sebut sebagai intro paragraph, menjelaskan kepada pembaca instrumennya secara singkat tuh mau pakai apa, kemudian kenapa sih mereka itu dipakai dengan harapan misalkan si instrumen 2 itu bisa menjelaskan fenomena yang sedang diinvestigasi. Ini tuh adalah penelitian kuali ya, jadi menginvestigasi sebuah fenomena. Kemudian di heading selanjutnya, kawan-kawan menyebutkan ulang instrumen yang pertama, yaitu adalah discourse task. Kalau dalam konteks kalian, misalkan kalau kuanti berarti pretest. Kalau misalkan kawan-kawan yang persepsi berarti interview. So you gotta start with telling, the interview. Jadi, basically what we have been doing so far in data collection, so make sure that you provide intro paragraph. Di dalam intro paragraph ini, kalian menyebutkan instrumen apa yang akan kalian gunakan. Kemudian si instrumennya akan dijelaskan di dalam
heading yang berikutnya. Ini role play task-nya dia dijelaskan lagi. Jadi the first instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data itu adalah DRPT atau role play tadi yang kita sebutin. Kemudian ini adalah justifikasinya kenapa role play itu dipilih. Alasannya yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini gitu. So, nggak semua instrumen harus ada alasannya. Basis untuk mencantumkan alasan atau enggak itu tergantung dari apakah kawan-kawan butuh untuk menjelaskan itu gitu. Kalau misalkan kawan-kawan menggunakan interview, then why interview is actually used, for example, then go ahead, you can do it. Tapi si alasan itu tidak harus selalu ada gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah tujuan dari role play tersebut itu untuk apa? Nah, ini related kepada research question. Tadi di awal kita lihat bahwa research question dari penelitian itu ada 2. Dan instrumen yang dipakai pun dia memakai 2. Nah, jadi make sure kita highlight si purpose dari role play ini tuh untuk melihat apa gitu. Supaya si pembaca tuh ada gambaran, oh oke, research question pertama itu akan dijawab oleh role play ini misalkan gitu ya. So, katanya tujuan dari DRPT atau role play ini untuk nge-assess politeness dalam konteks request atau meminta gitu. Jadi, thus, through this instrument, melalui instrumen ini, jadi student were asked to provide oral request. Nah, jadi kayak dijelasin. Jadi di dalam role play itu siswa ngapain? Kan ini kita lagi bercerita tentang data collection ya. Jadi kawan-kawan pun ketika menjelaskan bahwa instrumen kalian ini misalkan pakai interview. Interview dipakai karena apa? Tujuan dari interview ini buat apa? Tujuannya misalkan ingin melihat persepsi. Nah, di dalam interview itu nanti ngapain siswanya disuruh ngapain gitu kan. So, ini lebih detailnya role play-nya itu kan kalau role play itu kan harus ada situasi. Nah, jadi kita buat tabel seperti ini. Nanti ada yang sering kita sebut dengan instrumen grid. Nah, kalian harus punya itu. Jadi instrumen grid itu nanti kita akan berikan contohnya ya. Jadi kalian memberikan outline tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada si partisipan. Itu untuk percakapan di lain kesempatan di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah kita jelaskan misalkan secara ringkas si interview itu fokusnya kemana gitu. Nah, ini di dalam paragraf selanjutnya kita punya untuk validitas. Misalkan kalau kalian itu pakai pretest dan post-test, itu dijelaskan juga untuk validitas dari instrumen tersebut, itu si pretest itu diapain dulu gitu. Nah, itu diceritakan, misalkan diujikan ke grup yang berbeda. Ini pun sama dalam konteks ini. Jadi role play situations ini diuji coba kepada non-partisipan. Jadi non-partisipan itu adalah kelompok yang bukan yang diteliti sama kita gitu, tapi dia punya kesamaan dengan partisipan kita gitu. Nah, jadi ya dijelaskan seperti apa misalkan pretestnya diuji cobakan ke kelompok A. Pretest itu awalnya misalkan soalnya 20, kemudian setelah dites misalkan yang valid itu cuma 15. Jadi direvisi ya, kita simply bercerita seperti itu ya. Jadi kita harus memberikan penjelasan tentang validitas dan reliability dari instrumen kita gitu di dalam bab 3. Jadi jangan sampai kebanyakan dari our senior mereka bercerita tentang validitas itu di finding gitu kan. No, actually validity should be done actually before you actually collected the data. Jadi soalnya tuh harus valid sebelum data dikumpulkan. Kan si soal itu adalah alat untuk mengumpulkan data gitu. Nah, kemudian uji coba itu hasilnya seperti apa ya? Tadi yang saya sebutin, misalkan ceritakan
soal yang diujikan itu berapa, kemudian yang valid itu berapa gitu. Itu kalau misalkan tentang tes. Dan itu harus seimbang diceritakan antara pretest dan post-test juga disamakan seperti itu gitu. Nah, kalau kawan-kawan nanya, misalkan kalau interview saya gimana dong validitasnya gitu kan. Jadi validitasnya mungkin bisa menggunakan expert judgment. Misalkan expert judgment itu adalah seorang ahli yang melihat apakah sudah cukup atau enggak. Kemudian kalian juga bisa nge-refer kepada literature yang tadi instrumen grade tadi gitu ya. Jadi kalian itu ketika membuat pertanyaan interview selalu consult dengan literatur review. Misalkan kalau kalian ingin bertanya, menurut Anda apa manfaat dari Duolingo? Kan kita harus baca dulu ya literatur tentang Duolingo manfaatnya apa gitu. Nah, kita tuh harus udah tahu yang seperti itu. Itu dia. Ini misalkan untuk contoh interview. The second instrument that were utilized to elicit the data were the interview. Interview ini dilakukan untuk apa tujuannya? Dikasih keterangan ahli, interview itu apa gitu kan. Terus dikasih komen sedikit. Kemudian si interview itu karena kita bercerita dalam data collections itu dijelaskan misalkan seperti ini nih ceritanya tuh mana interviewnya dilakukan was conducted right away after, langsung setelah dia role play. Jadi dijelaskan interview tuh gitu. Jadi interview tuh misalkan langsung dilakukan setelah mendapatkan izin dari partisipan untuk melakukan research, interview langsung dilakukan. During its implementation, pada saat pengimplementasiannya misalkan ya si interview itu memakai format apa, kemudian pertanyaannya ada berapa. Ini kekurangan dari penelitian ini belum bisa spesifik, misalkan menyebutkan pertanyaan intinya itu ada berapa gitu. Itu belum bisa. Kemudian proses pengumpulannya, misalkan interviewnya dilakukan kepada 3 orang, kemudian durasi dari interviewnya misalkan rata-rata berapa. Nah kan kalian akan objek kayak kan kita belum gitu. Nah, ini kan gambaran saja. Nanti kalau misalkan interview, kira-kira bakal seperti apa gitu kan. Pakai bahasa Indonesia kah? Atau pakai bahasa Inggris kah misalkan ya. Nah, ini ini prosedurnya, prosedur dari penggunaan instrumen-instrumen itu. Jadi sebenarnya gini, kalau kawan-kawan bingung, jadi instrumen itu bisa kita simpan di dalam atau di bawah heading data collection. Ya, di bawah sini nih. Nah, jadi kawan-kawan itu kalau instrumennya cuma satu, nggak apa-apa, nggak usah pakai heading. Jadi udah di bawah data collection. Tapi di atas kita sebutin mau pakai interview. Nah, jadi headingnya tuh nggak ada di sini tuh nggak ada 34.1, 3.4.1 tuh nggak ada gitu. Jadi ke bawah tuh nggak ada. Jadi itu tuh penjelasannya harus sampai detail kayak tadi misalkan instrumen kita tuh pakai apa? Pakai interview. Menurut research interview itu apa definisinya? Oke, jadi kita tulis apa misalkan di sini. Sesudah apa itu apa definisinya? Kemudian setelah itu apa tujuannya, misalkan ya, apa tujuan dari interview tuh gitu. Terus setelah itu misalkan gimana cara berapa banyak ya, berapa banyak pertanyaannya, fokusnya menanyakan apa. Kemudian di mana pertanyaan itu didapat, apakah buat sendiri atau nge-adapt atau or modify misalkan, like I don't know, you mention. Kemudian digunakan
digunakannya seperti apa nanti. Jadi digunakan seperti apa tuh misalkan direkam pakai bahasa Indonesia, berapa lama waktunya. Ini masih prediksi akan berapa lama gitu ya, karena kita pakai future tense gitu. Jadi untuk data collection ini, in essence, kawan-kawan harus memberikan gambaran kepada pembaca seperti biasa kita sebutkan apa. Kemudian kalau mau kasih definisi, ya kasih definisinya. Jadi jangan mulai dari definisi dulu gitu kan. Kalau misalkan tes nih, ya penjelasannya tuh satu persatu, pretest dulu, diapain gitu kan, termasuk validity-nya misalkan. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian yang ini ketika digunakan seperti apa, otomatis kita harus belajar yang namanya informed consent. Informed consent ini adalah seperti satu surat, satu pernyataan yang kawan-kawan bikin sebagai peneliti, yang di dalamnya tuh tertera bahwa si peserta itu willing untuk menjadi partisipan. Itu aja sih. So if you actually Google on the internet, there are so many formats that you can use untuk menggunakan informed consent. Spelling, sorry. Nah, gitu. Jadi kalian bisa download yang ini. Gitu. So, kalau misalkan kita bikin kesimpulan tentang data collection, sama seperti sebelum-sebelumnya, bahwa kita harus menghindari menyebutkan definisi dulu, tetapi kita harus mulai dengan mengatakan apa instrumennya, baru definisi, alasan, misalkan tujuan, banyaknya pertanyaan, kemudian fokusnya kemana tuh pertanyaan itu, misalkan kalau pertanyaannya pretest itu, kalau multiple choice berapa banyak pertanyaannya, gimana ngecek validitasnya gitu kan. Pertanyaan itu tuh dibuatnya oleh siapa, misalkan di-adapt atau di-modify, kemudian nanti dipakainya tuh seperti apa gitu. Dan ada informed consent. Begitu guys, untuk yang data collections. Oke, saya share ulang, ini tentang checklist. Checklist ini berhubungan dengan dengan tugas yang akan kita kerjakan. Jadi, saya memiliki dua hal di sini. Task yang pertama, tetapi ini berbalik ya. Task pertama ini akan dikumpulkan next week. Jadi, kan ini berhubungan dengan revisi yang kemarin. Jadi, kawan-kawan harus mengerjakan atau menceklis checklist ini gitu kan. Contohnya gini, apakah layout yang ada di paper kalian itu sudah inline dengan requirements? Jadi layout itu rata kanan, rata kiri sudah rapi, kemudian spasinya harus berapa, kemudian fontnya harus berapa gitu ya. Kalau misalkan sudah rapi semuanya baru di checklist yes. Kemudian apakah previous comment? Karena saya lihat kemarin ya di artikel yang kalian submit ke Google Classroom itu komenan yang dulu saya di bab 1 itu masih ada gitu. Jadi tolong dibersihkan supaya saya nggak salah fokus. Kemudian apakah chapternya dalam bab 3 ini sudah menggunakan simple present atau future tense atau masih kepada past tense gitu. Jadi dipastikan apakah ada intro paragraf di bawah research methodology atau tidak gitu kan. Dan sisanya silahkan dipelajari. Itu akan dikumpulkan untuk next week. Kemudian untuk dikumpulkan hari Sabtu, itu kawan-kawan perlu membaca contoh research proposal 1 dan research proposal 2. Saya yakin research proposal 2 udah saya kasih, mungkin research proposal 1 itu nanti menyusul. Kalau kelas A kayaknya sudah. Nah, kawan-kawan khusus harus membaca tentang bagian data collection. Kemudian kalian harus membuat summary tentang reading tersebut gitu. Jadi summary yang seperti apa yang diharapkan? Jadi summary tentang apa saja yang ditulis oleh oleh si penulis dari proposal 1 dan proposal 2 di dalam data collections. Jadi kalian melakukan kayak analisis gitu. Jadi
apa yang mereka tulis? Pertama, mereka nulisin misalkan instrumennya menggunakan interview, kemudian diberikan definisi. The next one misalkan dia menceritakan tentang alasan kenapa, ya seperti itu gitu. Jadi nanti supaya kita bisa menarik kesamaan, similarity ataupun differences dari ketiga proposal yang kita punya gitu. Jadi nanti kalau kalian sudah punya referensi dari 3 proposal ini, gimana cara menuliskan gimana cara menuliskan data collection, so then you will have the idea of how to do it gitu. Okay, that will be all. Thank you so much, everyone. I will see you next meeting. Bye bye.